Sebenarnya kalian penasaran gak sih kenapa kekacauan ini tuh bisa terjadi dan sejak kapan gitu kekacauan ini tuh sebenarnya terjadi? Dan gue bisa menyatakan bahwa sebenarnya kekacauan ini tuh bukan terjadi karena Iran kemarin nyerang Israel atau mungkin karena Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar atau mungkin karena Israel tidak dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya huru-hara ini tuh terjadi jauh sebelum kejadian itu terjadi gitu. Kalau misalkan kita narik dari sejarah, timelinenya tuh sangat jelas. Tahun 1917 sebenarnya dalam dimana deklarasi Balfour dinyatakan gitu bahwa pemerintahan Inggris itu menyatakan harus mengadakan keberadaannya negara Israel. Itu tuh adalah biang dimana kekacauan ini tuh terjadi gitu. Well done, semua kita tuh tahu bahwa implikasi dua negara ini nih yang sangat destruktif, inisial I sama A, sehingga menjadikan negara Yahudi tahun 1948 diakui adanya gitu. Kekacauan itu sampai terjadi sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalkan huru-hara ini kapan terjadinya itu bukan karena kemarin kejadian COVID-19 atau Iran gitu dan lain sebagainya, tapi jauh sebelum hal tersebut. Kalau misalkan gua ngutip dari karya bukunya Imran Hussein, Yerusalem di dalam Al-Quran, ini tuh benar-benar timelinenya tuh terlihat jelas gitu teman-teman. Bagaimana propaganda ini tuh disusun secara sistematis sehingga menimbulkan eskalasi perang yang sampai saat ini kita tuh khawatir dan punya tendensi untuk perang dunia ketiga. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan karena kenapa ini terjadi, karena peperangan ini tuh bakal terjadi bahkan di luar Islam. Kayak misalkan Einstein tuh pernah bilang gitu bahwa aku tuh gak tahu perang dunia ketiga itu bakal menggunakan senjata apa, tapi yang aku ketahui bahwa perang dunia keempat itu akan kembali menggunakan kayu dan batu. Jadi di sini bahwa diterangkan bahwa banyak tokoh-tokoh besar atau mungkin filsuf atau mungkin ulama-ulama atau tokoh terkemuka yang memang udah memprediksi semua ini tuh bakal terjadi gitu. Kalau misalkan kita tarik di Islam, ini tuh bakal kembali kepada perang Malhamah Kubro gak sih gitu. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan gue tuh ketika kita tahu referensinya ada, ketika kita tahu timelinenya itu sangat jelas gitu bahwa sebuah kekacauan atau huru-hara ini bisa terjadi, seenggaknya kita sebagai seorang muslim itu harus punya mitigasi teman-teman. Benar, harus mitigasi. Minimal kita harus punya edukasi gitu terkait dengan apa itu perang, atau kita menyiapkan mental agar ketika perang itu terjadi ya kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan sebenarnya ini adalah tugas yang berat dan tidak menutup kemungkinan kita gak akan bisa menolak semua ini tuh bakal terjadi gitu. Tapi selain mitigasi, kita tuh bisa menjeda atau mengulur waktu semua itu atau perang itu biar gak kejadian di zaman kita. Sebenarnya cuma itu yang hanya bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kemarin ngutip dari Bang Niko Pandawa, seorang sejarawan, dia bilang